Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini meskipun kondisi sedang tidak baik diakibatkan karena virus COVID-19, kita masih bisa melakukan pembelajaran mekanika teknik dengan menggunakan teknologi dan media yang ada. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Pada materi pembelajaran kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan soal balok statis tertentu yang menerima beban secara kombinasi. Nah, pada minggu yang lalu, kita sudah membahas bagaimana menyelesaikan soal balok statis tertentu yang menerima satu tipe beban saja, yaitu beban terpusat, merata, dan juga beban miring. Lalu, bagaimana cara menyelesaikan soal balok statis tertentu yang menerima 3 tipe beban tersebut secara bersamaan? Pada kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan soal balok statis tertentu yang menerima 3 tipe beban tersebut dengan secara bersamaan. Mari kita perhatikan video kali ini. Di sini terdapat sebuah contoh soal untuk materi analisis balok statis tertentu, di mana dalam soal ini terdapat beban gabungan, yaitu beban terpusat, beban merata, dan beban miring. Langkah pertama yang dilakukan adalah menguraikan beban miring P2. Kita uraikan menjadi beban vertikal, yaitu PV, dan beban horizontal, yaitu PH. Rumus untuk mendapatkan nilai PV adalah besar beban P2 dikalikan dengan sin alfa, yaitu sin 30. Lalu untuk mencari nilai P horizontal atau PH, sama halnya dengan mencari nilai P vertikal, hanya saja untuk horizontal dikalikan dengan cos alfa, yaitu cos 30 derajat. Jadi didapatkan nilai PV yaitu 2 ton dan PH sendiri 3,464 ton. Langkah selanjutnya atau langkah kedua, kita mencari titik berat beban merata, di mana titik berat tersebut memiliki nilai sebesar Q dikalikan dengan panjangnya beban merata tersebut. Titik berat ini diberi notasi Q besar. Letak titik beratnya terdapat pada titik potong kedua diagonalnya, dan didapatkan nilai Q adalah 16 ton. Lalu langkah ketiga yaitu menghitung sigma horizontal. Dalam kasus soal ini terdapat reaksi horizontal yang terjadi, yaitu reaksi horizontal pada titik A yang diberi notasi RHA dan juga PH. Rumus untuk mencari nilai RHA adalah RHA dikurangi PH. Kenapa dikurangi PH? Karena kita asumsikan arah panah yang terjadi apabila arah panah ke kanan, maka kita setujui untuk nilai positif, dan arah panah menuju kiri menjadi nilai negatif. Untuk nilai PH, kita sudah menghitung pada langkah pertama. Jadi untuk nilai RHA dikurangi PH adalah 3,464 ton. Menjadi nilai positif disebabkan berpindahnya dari ruas kiri ke ruas kanan. Langkah yang keempat, kita menghitung sigma momen A untuk mencari nilai RVB. RVB adalah reaksi vertikal pada tumpuan B. Untuk mendapatkan nilai RVB, kita melihat ke titik A atau tumpuan A. Pada langkah ini, kita asumsikan kembali apabila arah panah yang menuju titik A searah dengan putaran arah jarum jam, maka diasumsikan menjadi positif, dan juga sebaliknya. Lalu kita mulai menuliskan beban yang terjadi dimulai dari arah B. Di sini terdapat negatif RVB dikali dengan 9. Kenapa negatif RVB? Sudah dijelaskan, kita mengasumsikan apabila arah panah dari titik B ke titik A tidak searah dengan putaran jarum jam, maka kita asumsikan menjadi negatif, dan dikalikan dengan 9 karena 9 adalah jarak.
sedangkan momen sendiri merupakan beban dikali jarak. Lalu di sini ada beban vertikal dikali 7. Beban vertikal sendiri menuju ke titik A itu putarannya searah dengan putaran arah jarum jam. Jadi diberi nilai positif dan jaraknya adalah 7. Lalu ada Q dikali juga dengan jarak. Nilai Q juga positif dikarenakan putaran ke titik A itu searah dengan putaran jarum jam. Lalu juga ada beban terpusat yaitu P1, di mana P1 harganya 1 ton dan jarak dari titik P1 ke titik A adalah 1 meter dan positif dikarenakan searah dengan putaran jarum jam menuju titik A. Lalu untuk langkah kelima, kita menghitung sigma momen B untuk mencari nilai RVA. Caranya sama seperti mencari nilai RVB, tetapi kita melihat pada tumpuan B dan mulai menuliskan beban yang terjadi dari arah A. Di sini terdapat RVA dikali 9. RVA sendiri bernilai positif dikarenakan arah panah menuju titik B itu searah dengan putaran jarum jam dan 9 merupakan jarak dari titik A ke titik B. Lalu terdapat negatif P1 dikali jaraknya. Negatif karena dari titik P1 ke titik B arahnya tidak searah dengan jarum jam dan 8 merupakan jarak dari titik P1 ke titik B. Lalu ada negatif Q dikali 5. Negatif karena arah Q ke titik B itu tidak searah dengan putaran jarum jam dan 5 merupakan jarak dari titik Q ke titik B. Lalu dikurangi atau negatif beban vertikal dikalikan dengan jarak sama karena PV ke titik B itu arahnya tidak searah dengan putaran jarum jam dan 2 merupakan jarak dari titik beban vertikal ke titik B. Untuk mencari nilai RVA sebenarnya ada cara lain, yaitu dengan mengurangi reaksi dikurangi dengan aksi, di mana reaksi di sini yaitu RVA dan RVB, sedangkan aksinya yaitu beban 1 atau P1, Q, dan beban vertikal. Jadi didapat RVA 10,22 ton, sama hasilnya dengan cara yang sebelumnya, yaitu 10,22 ton. Lalu langkah terakhir yaitu mengkontrol sigma H dan sigma V, di mana untuk mengkontrol sigma H dan sigma V tersebut yaitu sama aksi sama dengan reaksi. Di dalam sigma horizontal atau sigma H ini yang menjadi aksinya yaitu beban horizontal dan yang menjadi reaksinya adalah reaksi horizontal pada tumpuan A atau RHA. Didapatkan nilainya yaitu sama 3,464 ton. Otomatis untuk persyaratan analisis balok statis tertentu, sigma H harus sama dengan 0. Jadi sudah terpenuhi. Lalu untuk persyaratan kedua dalam balok statis tertentu, analisis balok statis tertentu, yaitu sigma V harus sama dengan 0, di mana sigma V sendiri yaitu aksi sama dengan reaksi. Dan di sini yang menjadi aksinya yaitu P1, Q, dan juga beban vertikal. Dan yang menjadi reaksinya adalah reaksi vertikal di titik A yaitu RVA dan reaksi vertikal pada titik B yaitu RVB. Dan didapatkan untuk nilai aksinya yaitu 19 ton dan juga reaksinya 19 ton. Otomatis di sini untuk sigma V-nya sendiri juga sudah terpenuhi. Jika kita perhatikan pada pembelajaran sebelumnya dan kali ini, balok statis tertentu menggunakan dua tipe tumpuan, yaitu tumpuan sendi dan juga tumpuan roll.
di mana kedua tipe tumpuan ini sering digunakan pada bangunan jembatan. Perlu diingat, untuk tipe sendi itu dapat menerima dua gaya, yaitu arah vertikal dan juga horizontal. Sedangkan untuk tipe roll itu hanya menerima satu gaya, yaitu pada arah vertikal saja. Akan tetapi, tipe tumpuan tidak hanya ada sendi dan roll, ada tipe lainnya, yaitu tumpuan jepit, di mana biasa digunakan pada cantilever. Lalu untuk pembahasan balok statis tertentu yang menggunakan tumpuan jepit itu kita akan bahas pada pembelajaran berikutnya. Maka di akhir pembelajaran kali ini saya tugaskan kalian untuk menuliskan sebuah ringkasan mengenai tumpuan jepit, lalu dikirimkan pada pembelajaran berikutnya. Pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.